سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وحمزه ونفكه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Ghafur. Bersyukur atas nikmat iman, bersyukur atas nikmat Islam, bersyukur atas nikmat usia dan umur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam rahmatan lil alamin, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut, bil khusus jamaah rahimakumullah yang berada di lapang ini. Insyaallah Allah akan selalu rahmati dan ridhai agar kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Quran surah ke-17 ayat ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hammalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan anak keturunan cucu Nabi Adam alaihi salam, diberikan kemuliaan-kemuliaan atas anggota tubuhnya, matanya, telinganya, hatinya, lisannya, fikirannya, kaki dan tangannya, semua Allah ciptakan dalam keadaan mulia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Diciptakan manusia hamba-hamba Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa, dalam keadaan hanif, dalam keadaan suci, bersih dari dosa. Fajtalathumus syayatini an dinihim, sampai kelaklah setan mulai membinasakan manusia, masuk ke dalam maksiat-maksiat sehingga bergelimang dengan dosa. Padahal kita sudah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita bersaksi bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Sana'udu fi halatan tabiatan sajiatan, dan kita akan kembali kehadiran Allah itu dalam keadaan fitrah. Namun yang terjadi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas,
menyusup godaan-godaan setan ke dalam nafs kita, dibisikkan keburukan ke dalam hati kita, sehingga yang tadinya mata ini diciptakan dalam keadaan mulia, mulai melihat yang tidak baik. Diciptakan telinga ini dalam keadaan baik, mulai mendengar yang tidak baik. Diciptakan lisan ini, mulut ini dalam keadaan fitrah, mulai berkata yang tidak baik. Kaki ini diciptakan dalam keadaan mulia, dilangkahkan ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi. Akhirnya Allah tidak meridhoi kita untuk memasuki jannahnya. Nauzubillah. Oleh karena itu, di hari yang fitri ini, Idul Adha ini, mari kita bermuhasabah. Ketika Allah ciptakan hewan sebagai sarana untuk berdakwah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mari kita gunakan kesempatan ini tiada lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk memohon ridha, untuk memohon rahmat dan maghfirahnya. Jamaah rahimakumullah, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Diciptakan manusia itu dengan sempurna karena Allah tanamkan akal. Perbedaan antara manusia dengan hewan adalah terletak pada akalnya. Yatafakkaruna fi ulil albab. Dijadikan akal itu untuk berpikir tentang kebesaran Allah, yang salah satunya ketika kita pulang di mana tempat kita nanti. Bala man kassaba sayyi'ata wa ahatat bihi khati'atu faulaika ashabun narhum fiha khalidun. Apabila kita banyak berbuat dosa, ditenggelamkan kita oleh dosa-dosa, dan kita tidak ingin kembali, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Itu yang pertama. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan barang siapa beriman, lalu imannya disandingkan dengan amal soleh, maka tempat kembalinya adalah di surga. Dengan usia yang Allah berikan kepada kita, sudah berapa banyak maksiat yang kita perbuat, berapa banyak mata ini bermaksiat, berapa banyak telinga ini bermaksiat, berapa banyak lisan ini bermaksiat, berapa banyak hati ini bermaksiat, berapa banyak anggota-anggota tubuh yang Allah ciptakan dengan kemuliaan kita gunakan dalam kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah ciptakan manusia, diberikan akal, namun berbeda dengan hewan. Oleh karena itu, saudara-saudara kita yang sedang berhaji, ketika mereka melempar jumrah dan mereka senantiasa berkata Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Kita yang di sini sama menyembelih hewan dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Tiada lain, berkurban ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri kita dari dosa. Ketika kita menyembelih hewan kurban, maka analoginya adalah kita menyembelih sifat-sifat buruk yang melekat kepada hewan. Apabila ada orang yang berkurban dengan sapi terbaik, dengan domba terbaik, dengan kualitas dan kuantitasnya yang banyak, namun setelah beres beribadah kurban masih melekat sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang tidak baik, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin dipertanyakan lagi, ada apa dengan ibadah kurbannya? Karena pada hakikatnya ketika hewan kurban disembelih, itu sama dengan menyembelih sifat-sifat hewani, nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Karena sesungguhnya jihadul akbar jihadun nafs, jihad yang paling besar, jihad akbar adalah melawan hawa nafsu kita, yang tiada lain hawa nafsu itu analoginya melekat kepada hewan. Jamaah rahimakumullah, pergunakan kesempatan ini tiada lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Berapa banyak mata kita bermaksiat, dengan berkurban maka mata kita akan kembali diarahkan kepada pandangan-pandangan yang Allah ridhoi.
Dengan berkurban maka lisan ini akan kembali kita arahkan kepada kata-kata yang baik. Dengan berkurban maka telinga ini hanya digunakan untuk mendengar yang tidak baik. Dengan berkurban maka hati kita ini hanya akan dipergunakan untuk berprasangka yang baik. Langkah kaki kita ini hanya ke tempat-tempat yang baik yang Allah ridhai. Karena pada dasarnya kurban itu hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan lebih jauh. Dikatakan bertakwa seseorang selepas ibadah salat Idul Adha. Dikatakan seseorang itu al-khawfu minal jalil, al-amalu bi at-tanzil wal qanatu bil qalil, al-isti'dadu li yaumir rahila. Setelah selepas penyembelihan hewan kurban, maka dia tidak akan melakukan maksiat yang diulang-ulang kembali. Itulah perbedaan antara manusia dengan hewan. Ketika Allah tanamkan akal namun tidak kepada hewan, hewan itu akan lebih merujuk kepada nafsunya, kepada sisi biologisnya, kepada sisi nafsu yang tidak tertahankannya. Namun manusia diberikan akal untuk mengendalikan nafsunya. Jamaah rahimakumullah, Allah telah berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Pergunakan mata ini untuk beribadah, telinga ini untuk mendekat kepada Allah, lisan ini untuk berzikir, hati ini untuk selalu mengingat Allah, kaki kini untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang Allah ridhai. Oleh karena itu, maknailah ibadah kurban ini tiada lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengekang hawa nafsu kita, yang dimana hawa nafsu itu hanya akan membawa kepada dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, apakah ke arah fujur ataukah ke arah taqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man tabi'anhum illa yaumiddin. Hadirin jamaah rahimakumullah, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Seorang ayah yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya, mungkin kalau kita tidak akan sampai menaati perintah itu, tapi dengan keimanan yang kuat,
menunjukkan bahwa Allah itu adalah segalanya. Bahwa Allah itu segalanya. Kita terkadang taat tidak. Perintah Allah masih sering kita lalaikan. Padahal di balik ketaatan itu Allah katakan salamun ala Ibrahim. Sejahtera bagi Ibrahim. Keselamatan untuk Ibrahim. Kadzalika nadzil muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik di dalam ketaatan. Esensi kurban yang kedua, mari kita muhasabah. Sejauh apa kita sudah taat kepada Allah, jemaah? Waktu sholat yang masih dinanti-nanti, Al-Quran yang sering kita tinggalkan, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sering abaikan. Kita sering mengantarkan, menguburkan orang yang mati, namun tidak mengambil pelajaran. Araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kita mengaku cinta, kenal, dekat kepada Allah, beriman kepada Allah, namun kita tidak pernah menunaikan haknya. Wa qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita membaca Al-Quran namun tak pernah mengamalkan. Wa za'amtum hubban nabiyyakum. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taraktum sunnatahu, tapi kita tidak pernah menunaikan sunnahnya. Wa qultum inna syayatin, kita mengaku berkata bahwa betul-betul setan adalah musuh, tapi kenapa lakum adu wa wafaqtumuhu, masih saja kita menaatinya. Kita mencintai, mengaku rindu akan surga, tapi kita tidak pernah mencari tiketnya. Kita banyak menguburkan orang mati, tidak pernah mengambil pelajaran darinya. Oleh karena itu, esensi kurban yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam taat kepada Allah, al-amalu bi'at-tanzil, lakukan semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita tanpa perlu kita bertanya. Apakah kita sudah dekat dengan Allah? Apakah kita sudah pantas berada dalam surganya Allah? Mari kita memantaskan diri kelak di yaumil akhir. Apakah kelak mata ini yang akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kelak akan melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita mulai memantaskan diri. Apakah kelak telinga ini yang kelak akan mendapatkan mendengarkan ucapan-ucapan salam dari malaikat penjaga surga? Ataukah telinga ini yang hanya akan mendengarkan jeritan-jeritan orang yang disiksa oleh malaikat Zabaniyah? Apakah lisan ini kelak yang akan mendapatkan kesejukan telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna a'tainakal kautsar. Ataukah lisan ini yang kelak hanya akan mendapatkan cairan panas timah yang mendidih bercampur nanah? Apakah kelak kaki ini yang akan Allah ridhai untuk melangkahkan diri kita masuk ke dalam surga tanpa kekurangan satu apapun? Ataukah kaki ini baru selangkah di sirat, lalu terjebak jatuh ke neraka untuk mempertanggungjawabkan iman namun masih saja bermaksiat? Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari esensi kurban yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam taat pada perintah Allah, ambillah pelajaran. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Tentu saja tidak. Kita orang-orang yang diberikan akal, yatafakkarun, ambillah pelajaran-pelajaran yang tertera di dalam Al-Quran, yang salah satunya ketika Allah kisahkan betapa taatnya seorang Ibrahim alaihi salam kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah taat atau belum? Jamaah rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan pernah faham akan wafatnya kapan, di mana tempatnya dan bagaimana caranya. Oleh karena itu, di umur kita yang tinggal sedikit lagi, di usia kita yang tidak tahu kapan kita pulang, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Iman kita aktualisasikan di dalam ketaatan, menjadi nilai-nilai ketakwaan. Karena orang beriman belum tentu surga jaminannya dengan instan. Kita punya tiket namanya iman. Namun iman itu harus dijadikan nilai-nilai ketakwaan. Orang beriman jaminannya surga, iya betul. Namun tidak ada jaminan masuk surga dengan instan. Namun orang-orang yang bertakwa jaminannya adalah surga, mungkin saja tanpa hisab. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di hari yang fitri ini mari kita mulai mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ishmata min kulli dhanbi wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli itsmin la tadali dhanban illa ghafartahu wal hamman illa farajtahu wal hajatan hiya laka ridwan illa qad haytaha ya arhamar rahimin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'idika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa tahashu'ana wa ta'abbudana wa tammin takshirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba min abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina minan nar. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati.
Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami ya Allah. Sungguh daging dan darah hewan kurban tidak akan sampai padamu ya Allah, namun ketakwaanlah yang akan sampai padamu ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah, teguhkanlah iman kami ya Allah. Jadikanlah kami adalah ahli takwa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami ya Allah. Kumpulkanlah kami nanti di yaumil akhir di dalam jannah-Mu tanpa kekurangan satu apapun ya Allah. Ya Allah, apabila hari ini ada yang sedang dalam kesulitan, maka mudahkanlah ya Allah. Keluarkanlah kami dari kesulitan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun